Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semuanya. Terima kasih udah stay di sini lagi. Dan yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga Tuhan selalu memberikan kita keberlimpahan, memberikan kita rezeki yang lancar, dan memberikan kita selalu kesehatan. Oke, sebelum kita mulai, kita akan bahas tentang ini. Jadi sebelum kita mulai membahas secara tuntas, ini perlu saya sampaikan dulu untuk sahabat tani semuanya gambaran kecil untuk memotivasi kita bagaimana kita nanti bisa semangat untuk mulai budidaya seledri. Oke, jadi sahabat tani bisa menghasilkan sebenarnya sangat luar biasa sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat tani bisa panen dalam waktu 1,5 bulan, bahkan 1 bulan ya, tergantung perawatan dari tanaman ini, perawatan, nutrisi, dan kesuburan tanah. Nah, kalau kita ambil saja rata-rata 2 bulan kita mulai panen dengan lahan 1 hektar, maka dengan rincian harga 25.000 saja. Nah, ini kurang lebih kita masih bisa save sampai dengan 150 juta. Ini 1 hektar ya. Bagaimana kalau harganya naik sampai 75.000? Silakan berpestaria ya. Kita bisa hasilkan sampai dengan 450 juta per hektar. Hitung-hitungannya bagaimana? Nanti saya jelaskan dengan lebih rinci ya, buat sahabat tani lebih semangat lagi. Itu kan 1 hektar, kalau besar, lahan saya tidak cukup segitu. Ya kita ambil 1/10-nya saja. Misalkan lahannya cuma 10 kali 100 meter atau lahan dengan 1000 meter, maka kurang lebih dengan harga 25.000 kita masih bisa save 15 juta ya. Nah, ini kalau harga 25.000, kalau harga 75.000 ya, di harga mahal ya, maka ini kita bisa save sampai dengan 45 juta sekali panen 2 bulan ya. Ya, kalau treatmentnya bagus ya bisa sampai cuman 1 bulan. Tentu ini perlu nutrisi yang cukup, kemudian air yang cukup. Jadi saya akan rincikan dulu ya sahabat tani buat bisa mulai bagaimana kita bisa menghasilkan sampah dengan sebegitunya ya. Tentu ada rincian-rinciannya. Kita langsung saja. Misalkan begini, sahabat tani mempunyai lahan 1 hektar ya. Kita kasih jarak tanam 20 kali 20 dengan lebar bedeng 120 cm, kemudian jarak parit 80 cm. Ya, nih. Artinya kalau kita kasih jarak tanam 20 kali 20 dengan lebar bedeng itu sekitar 120 cm, maka kita bisa menghasilkan 6 baris. Nah, ini. Dari 6 baris ini kalau kita tanam 20 kali 20 cm ya per baris, maka kita bisa menghasilkan 500 tanaman per barisnya. Itu per baris ya. Berarti kalau 500 tanaman, 500 batang. Jadi 500 batang kita bisa kali dengan 6 untuk per baris bedeng itu. Maka tentu per bedeng itu kita bisa tanam sampai dengan 3.000 batang per bedeng. Satu bedeng 120 cm kali 100 meter, kita bisa menanam sampai dengan 3.000 batang. Nah, kalau 100 meter ya, 100 meter, maka kita bisa membuat bedengan hingga 50 bedeng ya, atau 50 petak bedeng. Nah, 50 petak bedeng kita kalikan dengan 3.000 batang, maka kita hasilkan 150.000 batang ya. Nah, dari 150.000 batang ini kita ambil rata-rata per batang itu menghasilkan 0,04 atau sekitar 4 gram ya, seperti itu. 40 gram, maaf ya, seperti itu. Maka ini kita dapatkan sebanyak 6.000 kilo atau sekitar 6 ton. Nah, dari 6 ton ini kita kalikan dengan harga minimum ya. Kita ambil 25.000, maka kita dapatkan 150
juta. Ya. Kalau harga kita ambil harga maksimum di 75.000, maka kita dapatkan harga 450 juta per hektarnya. Itu dengan rata-rata berat 40 gram per batang. Oke, jadi bisa dipahami dulu seperti itu ya. Ini mungkin bisa diulangi lagi ya, supaya ditulis dulu untuk bagaimana kita bisa menanam sebesar dengan lahan 1 hektar, berapa banyak yang bisa kita tanam, berapa batang, dan dengan rata-rata batang itu kita bisa hasilkan minimal 0,04 atau 40 gram saja, maka hasilnya demikian. Oke, kita masuk ke teknis pertaniannya. Oke, topik ini tuh menarik sekali ya, budidaya yang sering diremehkan sebenarnya, dipandang enteng oleh para petani kita, tapi padahal membudidayakan seledri ini sangat mudah ya, karena kita cuma urus akar dan daun ya, tidak seperti tanaman yang kita yang ada buahnya seperti cabai ya. Jadi tanaman ini sangat mudah sekali, kita hanya menangani akar dan daun saja ya, daun dan batang seperti itu. Penanganannya cenderung lebih mudah ya. Modalnya juga tidak terlalu besar dibandingkan dengan tomat, cabai, dan lain-lainnya. Tapi potensi penghasilannya besar sekali ya. Seperti tadi saya sudah rincikan tadi. Jadi sahabat tani bisa mulai semangat ya untuk memulai budidaya seledri ya, karena ini sangat potensial sekali. Oke, jadi untuk teknik budidayanya kita mulai dengan, saya cenderung kali ini membahas melalui konten ini tentang pembudidayaan dengan hidroponik ya. Kenapa hidroponik? Karena hidroponik ini mempunyai kelebihan yang banyak sekali. Di antaranya adalah nutrisi yang merata sehingga pertumbuhannya cenderung seragam, seperti itu. Kalau tidak subur merata, tapi kalau subur merata. Nah, subur dan tidaknya tergantung perawatannya bagaimana ya. Jadi kita selain nutrisi juga nanti perawatannya dari bakteri-bakteri patogen ya, tentunya ini pemberian fungisida dan juga bakterisida. Ini menjadi penting dan tentunya nanti ada teknis-teknis lain seperti pemupukan, ini penggantian air dan lain-lainnya. Ini memang sebenarnya kalau dibandingkan dengan budidaya atau penanaman di tanah, di kebun, di lahan seperti itu, lebih repot di kebun ya. Walaupun memang sebenarnya ini mengeluarkan biaya yang lumayan besar ya, tapi biaya yang dikeluarkan ini bisa tercover ya, bisa mengcover bagaimana kita menggunakan lahan secara konvensional. Pengolahan lahan yang cukup mahal ya, ini dilakukan berulang-ulang, tapi kalau kita menggunakan hidroponik ini tidak perlu melakukan berulang-ulang, sehingga kalau dihitung cenderung hidroponik ini lebih menguntungkan. Besar investasi di awal, tapi investasi berikutnya menjadi sangat kecil, sehingga meminimalisir biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan juga meminimalisir juga tenaga-tenaga yang nanti bisa digunakan atau kita membiayai tenaga seperti itu. Nah, ini juga tentunya lebih efisien kita menggunakan hidroponik. Oke, nanti mungkin di lain kesempatan saya juga akan bahas selain hidroponik ya, karena tidak semua petani kita itu mempunyai biaya yang cukup untuk menggunakan teknik hidroponik ini. Nah, kalau untuk 1 hektar itu dengan jarak tanam 20 kali 20, kemudian jarak petak atau jarak bedengan itu 80, kemudian besar petak atau besar bedengan itu 120, maka kita butuh pralon sekitar, dengan pralon panjang ya, panjang sekitar 4 meter. Kemudian bisa beli yang 4 in, yang paling tipis nggak masalah ya, saya sarankan yang paling tipis saja. Nah, ini kita butuh sekitar 7.500 batang per hektar. Artinya kalau lahan kita itu cuma 10 meter kali 100, maka kita butuh 750 batang pralon. Ini yang saya sebutkan tadi, investasinya di awal memang lumayan besar, tapi untuk kedepannya sebenarnya ini lebih menguntungkan selagi pralonnya tidak rusak. Nah, pralon ini kan rusaknya itu kalau tidak ada airnya ya. Kalau hidroponik kan ada airnya terus, jadi pralon tidak gampang rusak, cenderung lebih tahan ya. Nah, kemudian
Kalau di bedengan tanah bagaimana? Ya, hitung-hitungannya sama ya, hitungannya sama dengan jarak tanam 20 kali 20, jarak bedengan 80 dengan bedengan lebar 120, maka kita akan dapatkan per bedengan itu sekitar 500 batang ya, 500 batang dikali dengan 6 baris ya, karena 120 cm ya, 120 cm lebar bedengan dibagi dengan 20 cm ya, kita dapat 6 baris. Nah ini ya, totalnya berapa? Totalnya 3000 batang. Jadi kalau lebar bedengan itu 120, panjang 100 meter, maka total tanaman 3000 batang. Sama persis dengan kita menggunakan pralon untuk jumlah batangnya ya. Nah kemudian teknisnya selanjutnya itu berbeda kalau kita menanam langsung di tanah atau di ladang kita dengan kita menggunakan hidroponik. Nah kita bahas tuntas dengan menggunakan hidroponik ini ya. Oke, kemudian setelah pralon ini ya, bahan yang kita butuhkan ya pralon, selanjutnya kita akan membutuhkan pompa. Nah, pompa ini tujuannya apa? Tujuannya untuk nanti menyuplai nutrisi ke hidroponik kita. Nah, selain pompa, ya ini pompa ini bisa pompa apa saja, bisa sanyo dan yang lainnya. Saya sarankan saja untuk menggunakan pompa akuarium saja ya. Walaupun dia jalannya pelan, tapi itu di jalannya terus-menerus 24 jam tidak masalah. Kalau kita gunakan pompa sanyo, maka ini dia berjalan tidak mungkin 24 jam berjalan, ini ada risiko untuk kelistrikannya. Nah, makanya sahabat tani bisa mulai menggunakan pompa akuarium ya, seperti itu. Kemudian sahabat tani harus siapkan ember apa talang seperti itu, atau bak ya, untuk tempat nutrisinya. Jadi dari nanti nutrisinya kita masukkan di bak itu ya, bisa bikin bak 1 kali 1 meter dengan dalam 50 cm ya untuk tempat airnya. Kemudian dari airnya di situ kita pompa masuk ke setiap pralonnya, berjalan 24 jam terus menerus seperti itu. Nutrisinya langsung dimasukkan di bak tersebut ya. Selanjutnya kita siapkan timer. Nah ini, kalau sahabat tani pengen supaya airnya tidak jalan terus menerus seperti itu, silakan siapkan timer saja. Dengan timer ini nanti sahabat tani mulai bisa menyeting ya, misalkan dia berjalan 5 jam kemudian dia berhenti, setelah berhenti 1 jam dia berjalan lagi seperti itu. Nah ini bisa pakai menggunakan timer. Tapi kalau tidak menggunakan timer, pakai pompa akuarium untuk bisa jalan terus menerus juga, saya rasa itu masih cukup aman ya. Yang penting disiapkan kabelnya, kabel yang agak besar ya, sehingga tidak menyebabkan kebakaran. Setelah itu sahabat tani juga harus beli pH meter yang PC meter seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengukur pH airnya berapa pH-nya, dan juga untuk mengukur nutrisi ya, kekentalan airnya ya, seperti itu, dan juga nanti mengukur ppm, berapa ppm kandungan kecemaran nutrisi di dalam larutan air yang akan kita gunakan. Nah, asimeter ini kita gunakan untuk mengukur kadar kepekatan dalam larutan itu. Nah, terutama garam-garaman dari pupuk yang dihasilkan dari pupuk ya, bisa pupuk kalium, pupuk fosfat, dan juga pupuk urea, nitrogen. Nah, ini garam-garam seperti ini kan bisa menyebabkan larutan air itu menjadi pekat ya. Oke, untuk ukurannya kita bahas di belakang, kita bahas medianya dulu. Kemudian media tanam itu kita kemudian bisa gunakan spon, rockwool seperti itu ya. Kemudian ini dipotong-potong ya, dipotong-potong, nanti disesuaikan saja. Nah, kemudian dimasukkan di lubangnya. Lubang yang dibuat di setiap pralon 20 cm per lubangnya. Nah, kemudian diletakkan di situ ya sebagai nanti media tanam kita. Jadi air yang mengalir itu diserap oleh spon tadi, dan nanti sebagai tempat akar dari tanaman slider ini untuk mulai
mencari nutrisi di situ ya. Jadi anggapnya seperti tanah lah, anggap saja itu tanah seperti itu ya. Kalau kita tanam masukkan medianya di tanah, tapi kalau kita tanam di hidroponik ini maka kita menggunakan spon sebagai media akarnya untuk menjalar kemana-mana. Nah ini kemudian sahabat tani kalau sebelum penanaman bisa dilakukan penyemaian dulu ya. Kemudian nanti bagaimana untuk penyemaiannya, nanti sahabat tani juga bisa menggunakan spon yang tadi ya, spon sebelum kita masukkan ke lubang tanam kita ya, di peralon-peralon tadi yang kita sediakan. Nah ini kita melakukan penyemaian dulu ya. Nah ini kalau melakukan penyemaian ini yang paling penting lagi sahabat tani sebelum tanam, rendam dulu bibitnya 4-6 jam ya. Kemudian media tanamnya atau spon itu semuanya dibasahi, kemudian dilubangin. Dan kemudian bibit yang sudah kita rendam 4-6 jam ini masukkan di situ, di setiap spon-sponnya. Pastikan dia lembab tapi tidak terlalu basah ya. Dan kita tutup dulu ya seperti itu. Kemudian ditutup pakai apa saja tidak masalah sampai tunggu nanti berkecambah dan biarkan dia dalam keadaan lembab di tempat yang teduh ya, jangan di tempat yang panas karena kita lagi mau menyemai sehingga dia agar dia tumbuh nanti daunnya atau cambahnya seperti itu sebelum kemudian muncul daun-daun sejatinya. Nah media semainya ini pastikan ya selalu lembab ya, memang airnya tidak boleh berlebihan tapi lembab. Nah ini sahabat tani bisa mulai melakukan penyiraman pagi dan sore hari, bisa tumbuh dengan baik. Nah ini kalau di tempat yang lembab yang bukan di bak ya, tapi kalau menggunakan bak tidak masalah. Kalau semai di bak ya tinggal baknya yang dimasukin air saja, pastikan selalu lembab. Nah ini seperti itu saja sudah cukup, tidak perlu siang, pagi dan sore ya. Kemudian kalau sudah muncul daun sejatinya sampai 4-5, nah ini biasanya di umur 3-4 minggu. Nah bibit ini kemudian bisa pindahkan atau pindah tanamkan ke peralon-peralon hidroponik yang sudah kita siapkan ya. Nah ini pindah tanamnya ini kan mudah ya karena tadi pembibitannya sudah di spon. Nah spon itu udah potong-potong terlebih dahulu, maka kemudian tinggal kita angkat saja per spon-sponnya ya. Spon-sponnya kita angkat dan kita pindah tanamkan atau kita pindahkan ke peralon-peralon hidroponik kita. Yang mungkin kalau kita sebut dengan pindah tanam kurang tepat ya karena kita menggunakan sistem hidroponik. Oke, kemudian selanjutnya adalah pembuatan larutan nutrisi. Ini penting sekali ya, inti dari inti ya, harus dipahami betul. Jadi sahabat tani bisa membuat nutrisi terutama pupuk makronya ya, NPK seperti itu ya. Ini yang sangat utama, yaitu berikan nitrogen, fosfat dan juga kalium. Setelah kita berikan nutrisi mikro lainnya seperti kalsium, magnesium dan juga zat besi. Nah ini bisa dapatkan dari mana? Di toko pertanian banyak ya. Tinggal dicari banyak sekali. Kalau tidak dapat di toko online juga banyak seperti itu. Nah ini nutrisi untuk hidroponik ini biasanya sudah ada takaran ya, sudah ada dosis. Nah sahabat tani kalau beli misalkan di online atau dimanapun toko pertanian biasanya sudah ada takarannya di situ, di kemasannya, tinggal digunakan sesuaikan dengan takaran. Karena nutrisi hidroponik ini memang lebih agak rumit ya. Rumitnya itu hampir setiap merek dagang itu tidak sama ya. Nah ini bisa disesuaikan saja, anjurannya sama ya, disesuaikan anjuran. Beda merek tentu beda dosisnya, takarannya. Disesuaikan saja dengan merek mana yang sahabat tani beli. Oke. pH larutan nutrisi ini sahabat tani harus dijaga ya. Ini penting sekali untuk meningkatkan atau memaksimalkan penyerapan nutrisi. Nah, sahabat tani bisa gunakan pH DON juga. Ini sering saya pakai untuk pembuatan pupuk kimia ya. Nah, ini sahabat tani bisa pakai asam fosfat ya. Kemudian bisa kalium KOH atau kalium hidroksida. Misalkan larutan terlalu alkali atau terlalu basah, maka kasih pH DON berupa larutan asam, yaitu asam fosfat. Nah, ini tidak bahaya ya, tidak tentunya. Bahkan itu nutrisi ya, nutrisi berupa fosfat ya, hanya saja sifatnya yang asam. Jadi itu jadi makanan juga buat
tanaman kita, seledri kita. Ya. Jadi bisa dicampur dulu seperti itu, kemudian dimasukkan di bak air tadi, ya, bak air sirkulasi itu, ya. Kemudian nanti diukur pH-nya. Misalkan tadi pH-nya di bawah 5, silakan dikasih diaduk dulu merata, kemudian diukur lagi, ya, diukur pH-nya sudah naik belum. Kalau sudah naik 5,5 sampai 6 atau 6,5 itu sudah oke, ya. Nah, ini. Nah, kemudian sahabat tani bisa menggunakan pH up untuk menaikkan pH. Ini misalkan pH-nya terlalu basah, terlalu asam, ya, di bawah 5 sampai 4 seperti itu, maka bisa menaikkan pH, ya. Kemudian pakai apa? Pakai KOH atau kalium hidroksida. Kalau kita kasih kalium hidroksida ini, selain dia untuk menaikkan pH, dia juga sebagai suplai makanan berupa kalium, ya, buat tanam kita, pupuk makro. Ini sering saya gunakan di video-video saya juga untuk pembuatan pupuk kimia, ya. Nah, ini dia. Oke, sahabat tani bisa siapkan itu, ya. Jadi kita sebut saja pengontrol pH tanah, pH up dan juga pH down, ya. Kemudian ini juga sebagai sumber nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman seledri kita. Justru nutrisinya nutrisi makro yang sangat dibutuhkan berupa fosfat dan kalium. Nah, itu disiapkan. Kemudian kita lakukan perawatan, ini penting sekali karena ini tanaman seledri ini kan dia butuh air banyak, ya. Tapi karena di air banyak ini banyak juga mikroba patogen, dan makanya perawatan sangat penting. Nah, untuk dosis pemupukan tadi saya ulangi lagi, ya. Dosis pemupukan sesuai dengan derek dengan dosis yang ada pada kemasan seperti itu. Cari saja nutrisi hidroponik. Nah, itu banyak, ya, di online, ya. Biar sahabat tani tidak bingung lagi untuk melangkah, ya, tidak ragu lagi, nggak bingung lagi. Karena takarannya berapa, nanti ada pertanyaan seperti itu, jumlahnya berapa, dosisnya berapa, akhirnya masih ambigu seperti itu, akhirnya tidak mau berusaha. Nah, ini sayang sekali karena ini potensinya sangat luar biasa, ya. Kita bisa menghasilkan banyak uang dari sini, jangan disia-siakan. Oke, jadi penting sahabat tani, ya, untuk bisa menyiapkan dulu alat-alatnya, termasuk mengukur pH pupuknya, mengukur pH airnya, ya. Kemudian mengukur ppm, kadar nutrisi yang terkandung di situ. Nutrisinya berapa? Nutrisinya saya sarankan di 4000 ppm, ya. Jadi total air untuk sirkulasi itu diukur sampai dengan 4000 ppm, itu untuk nutrisinya. Nah, ini walaupun takarannya misalkan beda merek itu beda takaran, tapi saya sarankan untuk menggunakan 4000 ppm, ya. Misalkan di merek A ternyata 100 mili sudah 4000 ppm, belum tentu di merek B ppm-nya 4000 seperti itu hanya dengan 10 mili atau 100 mili. Nah, oke. Jadi bisa dikembangkan seperti itu, bisa dipakai dengan cara seperti itu, dan airnya diperhatikan, ya. Diperhatikan jangan sampai terlalu asam dan jangan sampai terlalu basah. Pergantian air, silakan lakukan pergantian air 1 minggu sekali. Nah, demikian sahabat tani, alatnya sudah saya sampaikan, takaran pupuknya silakan disesuaikan, ppm-nya harus di 4000 ppm, dan pH meternya di 6 sampai 6,5, jarak tanamnya 20 kali 20, kemudian demikian saya rasa sudah sangat lengkap sekali, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita ketemu lagi. Assalamualaikum.